Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rifki Fuadi Hasani, dosen program studi telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT terkait dengan bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di program studi telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro adalah komunikasi data. Saya akan memaparkan terkait dengan identitas mata kuliah. Nah, mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Negeri Jakarta yaitu mata kuliah komunikasi data dengan kode mata kuliah TT 4121. Di dalam kurikulum mata kuliah ini masuk ke dalam semester 4, ya, kurikulum D3 program studi D3 telekomunikasi. Untuk SKS-nya yaitu 2 SKS, dosen pengampunya saya sendiri. Untuk deskripsi mata kuliah di dalam mata kuliah komunikasi data ini dibahas terkait dengan konsep dari transmisi data, teknik-teknik komunikasi data, kemudian media transmisi datanya, kemudian teknik multiplexing, kemudian data link control, protokol-protokol yang digunakan dalam komunikasi data, kemudian juga jaringan local area network dan wide area network, kemudian konsep internet working TCP IP dan NGN juga dijelaskan, dan adalah teknologi broadband yang berupa arsitektur 3G, 4G, dan 5G. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa nantinya mampu menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang aktual dalam melaksanakan pekerjaan telekomunikasi radio frekuensi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep, metode, dan teknik, dan perkembangan dari sistem komunikasi data di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan materi perkuliahan yang akan diajarkan dalam satu semester. Yang pertama adalah pengenalan konsep komunikasi data. Kemudian yang kedua, transmisi data serial dan paralel. Kemudian yang ketiga, teknik komunikasi data dari sisi jalur transmisinya, sinyal datanya, dan modulasinya. Kemudian yang keempat adalah media transmisi guided. Kemudian yang kelima adalah interfacing dengan perangkat komunikasi. Yang keenam, jenis multiplexing. Yang ketujuh adalah jenis dan teknik data link control. Kemudian yang ke-8 adalah konsep, jenis, dan teknik switching. Yang ke-9 adalah konsep dan jenis protokol komunikasi data. Kemudian selanjutnya adalah layer-layer jaringan yang sesuai dengan standarisasi OSI layer. Kemudian yang ke-11 adalah komponen dan topologi jaringan, local area network, dan wide area network. Kemudian yang ke-12 adalah konsep internet working, TCP IP, dan next generation network. Kemudian yang terakhir adalah konsep dan arsitektur teknologi broadband. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penilaian dan pembobotan dalam mata kuliah komunikasi data ini selama satu semester. Yang pertama, untuk penilaian ujian tengah semester yang diambil di sini pengetahuan mahasiswa yaitu 30%. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester yang diambil adalah pengetahuan mahasiswa, bobot poin penilaiannya adalah 40%. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas dan kedisiplinan, yaitu sikap, yang diambil bobotnya adalah 10%. Yang keempat adalah penyelesaian tugas, pengetahuan dan sikap, yang diambil 10%. Kemudian yang terakhir adalah presentasi, yaitu yang diambil pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa, yaitu 10%. Selanjutnya, daftar referensi yang saya gunakan di mata kuliah komunikasi data selama satu semester. Berikut contoh daftar referensinya. Nah, di sini juga saya menggunakan buku yang saya buat bersama Ibu Sri Dainareni dengan judul Sistem Komunikasi Serat Optik yang sudah ber-ISBN dan mempunyai HKI. Penerbitnya yaitu PNJ Press. Selanjutnya, di pemaparan selanjutnya adalah satuan acara perkuliahan untuk mata kuliah komunikasi data. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, materi yang saya berikan kepada mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan media transmisi dalam jaringan komunikasi di era industri 4.0.
Kemudian subpokok bahasan yang dijelaskan dalam mata kuliah dalam pokok bahasan kali ini ada yang pertama adalah media transmisi guided, twisted pair, koaksial, fiber optic, dan unguided. Di dalamnya ada terestrial dan transmisi radio melalui satelit. Selanjutnya masih terkait dengan SAP, komunikasi data, yaitu kegiatan pengajaran dan tahapan-tahapan yang saya lakukan di mata kuliah komunikasi data ini, khususnya di materi tentang media transmisi guided dan unguided. Yang pertama adalah tahapan pendahuluan. Tentunya dibuka dengan salam dan doa dengan mahasiswa agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, dan dibuka oleh dosen mereview materi pelajaran sebelumnya. Kemudian dosen menjelaskan cakupan materi yang akan dibahas pada pertemuan ketiga ya, atau pertemuan sekarang. Kemudian dosen menjelaskan capaian pembelajaran, kompetensi dari pokok bahasan yang akan diberikan. Kemudian mahasiswa mendengarkan dan memberi tanggapan dan diskusi juga dengan dosen agar perkuliahan dapat dilakukan secara komunikasi dua arah. Untuk media dan alatnya menggunakan infocus, menggunakan laptop, dan menggunakan papan tulis atau spidol jika diperlukan. Dalam penyajian, di sini dosen menjelaskan materi tentang media transmisi guided dan unguided, di mana untuk yang media transmisi guided ada materi terkait dengan kabel twisted pair, koaksial, dan kabel fiber optic. Kemudian untuk yang unguided, materinya yaitu media transmisi terestrial dan media transmisi radio melalui satelit. Di sini untuk mahasiswa juga, mahasiswa mendengarkan dan diskusi dengan dosen jika ada pertanyaan. Selanjutnya, untuk penutup, dosen tentunya memberikan rangkuman materi pembelajaran di pertemuan ketiga agar mahasiswa dapat menangkap poin-poin penting yang harus dipelajari di rumah. Kemudian dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian dosen memberikan rangkuman umum tentang seluruh materi yang telah diberikan. Selanjutnya dosen memberikan materi, pokok-pokok atau poin-poin materi yang akan dijelaskan di minggu berikutnya. Selanjutnya untuk tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu dengan format di sini mahasiswa mampu menjelaskan media transmisi dalam jaringan komunikasi di era 4.0. Nah, format-formatnya itu mahasiswa diminta mengerjakan artikel atau tugas secara individu dengan format margin, kemudian dengan format spasi yang digunakan, spasi paragraf yang digunakan, kemudian format sampul yang harus direalisasikan oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk penilaian tugas, yaitu penilaian untuk format dan struktur penulisan adalah 5%, isi tugas atau materi atau substansinya adalah 70%, ketepatan waktu pengumpulan itu 15%, referensi yang digunakan atau kesesuaian isi dengan referensi yang digunakan adalah 10%. Selanjutnya, untuk tugas tersebut dikirimkan ke email rifki.fuadihasani@electropng.ic.id dengan format penamaan di subjek adalah nomor induk mahasiswa, nama, kemudian kelas. Untuk deadline-nya itu tanggal 21 Oktober 2021. Selanjutnya, untuk micro-teaching pertemuan yang ketiga, pokok bahasan yang akan dibahas adalah media transmisi guided dan unguided. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa. Di kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sebelum kita mulai
materi atau pokok bahasan hari ini, yaitu tentang media transmisi guided dan unguided. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada rekan-rekan mahasiswa. Kira-kira masih ingatkah dengan materi yang minggu lalu? Ya, betul. Materi yang minggu lalu kita bahas terkait dengan sinyal digital dan modulasi analog dan digital. Nah, saya refresh dulu, saya mensamarikan dulu pertemuan materi yang sebelumnya supaya tidak lupa. Yang pertama, minggu lalu kita membahas modulasi analog. Modulasi analog itu di dalamnya ada modulasi amplitude modulation, frequency modulation, delta modulation, dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas juga modulasi digital ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi modulasi digital itu ada modulasi amplitude shift keying, kemudian yang kedua ada modulasi frekuensi shift keying, kemudian yang ketiga adalah modulasi fase shift keying. Nah, itu mudah-mudahan bisa rekan-rekan mahasiswa selalu ingat, karena itu sangat penting dalam media komunikasi, dalam teknik telekomunikasi. Oke. Selanjutnya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum saya masuk ke pokok bahasan, saya menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran. Nah, ini penting untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, untuk kemampuan yang diharapkan di pokok bahasan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan media transmisi dalam jaringan komunikasi, khususnya di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, untuk yang pertama, materi yang pembahasan pertama adalah definisi media transmisi atau terminologi media transmisi. Untuk yang pertama, definisi terkait dengan bandwidth. Ya, bandwidth itu apa? Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, ada range frekuensi antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, range antara frekuensi tersebut disebut sebagai bandwidth. Kemudian yang kedua adalah data rate. Data rate itu apa? Data rate itu merupakan tingkatan data atau rate data yang disampaikan melalui media transmisi, dinyatakan dalam bit per second. Kemudian yang selanjutnya adalah broadband. Apakah itu broadband, rekan-rekan mahasiswa? Nah, broadband ini adalah transmisi sinyal dengan modulasi. Nah, seperti yang minggu lalu ya saya sudah jelaskan, modulasi itu ada analog dan digital ya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, sinyal di broadband ini, sinyal informasi dibawa oleh sinyal yang lain yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari sinyal informasi itu sendiri. Nah, dengan menggunakan modulasi sistem ini, sinyal itu dapat dikirimkan dengan jarak yang cukup jauh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah baseband. Ini kebalikan dari broadband. Jika baseband itu adalah transmisi sinyal tanpa modulasi. Ya, di dalam jaringan baseband ini sinyal digital hanya 0 dan 1, hanya high dan low. Nah, dimasukkan langsung ke kabel sebagai tegangan pusat saja. Kemudian yang selanjutnya adalah media. Nah, di dalam media guided itu apa? Media ini disebut juga sebagai physical media. Nah, media ini memiliki wujud, contohnya kabel ya. Kemudian yang kedua adalah media unguided. Nah, di media unguided ini disebut sebagai media non-physical media, karena tidak memiliki wujud, contohnya udara ya. Contohnya radio frekuensi atau wireless. Kemudian yang selanjutnya adalah channel capacity. Nah, channel capacity itu merupakan rate data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi atau kanal di bawah bandwidth kanal yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah throughput. Nah, ini sering dibahas di komunikasi data ya. Jadi, konsepnya throughput itu adalah banyaknya data yang dikirimkan dari sumber ke tujuan dengan satuan waktu. Misalkan dalam 1 second kira-kira berapa paket data yang dikirimkan. Nah, itu adalah throughput. Selanjutnya, untuk kita bahas terkait dengan media transmisi ya, ada guided dan unguided. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, kira-kira di terminologi tadi ada pertanyaan, adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian? Jika ada, silakan bertanya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi, throughput itu seperti yang rekan-rekan mahasiswa tadi bilang, itu biasa digunakan untuk pengukuran performansi quality of service. Jadi, dalam instalasi jaringan, dalam optimasi jaringan itu kita harus melakukan pengukuran kira-kira performansinya itu memenuhi standar atau tidak. Oke, ya. Sip. Oke, selanjutnya
Untuk media transmisi ya, media transmisi itu ada media transmisi guided dan unguided. Untuk media transmisi guided ada kabel twisted pair, ada kabel koaksial, dan juga ada kabel fiber optik. Kemudian untuk transmisi unguided ada transmisi terestrial, kemudian ada transmisi radio melalui satelit. Untuk media transmisi guided ya rekan-rekan mahasiswa ya, itu yang pertama ada kabel twisted pair, contohnya seperti gambar di sini. Kemudian kabel twisted pair ini sebenarnya ada 8 kabel. Nah, masing-masing kabel itu mempunyai pasangannya. Nah, kemudian warna-warna yang ditampilkan juga berbeda-beda untuk memudahkan mengidentifikasi dalam melakukan crimping menggunakan RG45. Kemudian kabel ini dibagi menjadi 2, yaitu ada unsealed twisted pair dan sealed twisted pair. Selanjutnya kita masuk dahulu ke UTP atau unsealed twisted pair seperti yang ada dijelaskan pada gambar berikut. Jadi kabel ini memiliki 4 pasang kabel ya. Jadi setiap kabel memiliki pasangannya, jumlahnya ada 8 berarti. Kemudian bagian luar kabel ini mampu mentransmisikan data paling jauh 100 meter dan biasanya digunakan untuk indoor. Jadi jarang untuk kabel UTP ini digunakan di outdoor, biasanya digunakan dalam gedung. Masih di media transmisi guided. Yang kedua, sealed twisted pair. Nah, di sini sama dengan UTP, rekan-rekan mahasiswa ya. Hanya kabel sealed ini mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Jadi, bedanya dengan UTP, dia ada tambahan pelindung lagi dari aluminium foil. Nah, dan juga memiliki satu tambahan kawat untuk grounding. Selanjutnya, untuk kabel yang kedua di media transmisi guided adalah kabel koaksial. Nah, di sini lebih dikenal sebagai BNC ya. Terdiri dari 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Nah, kita lihat di sini nomor 1. Nomor 1 itu adalah center konduktor, adalah inti yang digunakan untuk transfer datanya. Kemudian yang nomor 2 adalah isolator untuk melindungi inti. Yang ketiga adalah bonded aluminium foil melindungi inti dari interferensi. Kemudian yang keempat adalah aluminium braided melindungi dari gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kelima adalah jaket isolator itu sendiri sebagai pelindung utama bagian luar. Itu yang kabel koaksial. Kemudian selanjutnya di dalam kabel koaksial itu ada jenis 4 kabel koaksial, yaitu ada jenis yang pertama T-net atau RG58 dengan spesifikasi 10 base 2, kemudian ada thicknet dengan atau RG8 10 base 5, kemudian ada RG59, kemudian juga ada RG6. Kemudian karakteristik kabel koaksial ini, kecepatan dan keluarannya itu maksimum 10 Mbps. Kemudian biaya rata-rata per node-nya itu cenderung lebih murah. Selanjutnya media dan ukuran konektornya itu medium. Nah, selanjutnya panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 500 meter. Jadi tidak boleh lebih dari 500 meter. Selanjutnya masih di kabel koaksial. Nah, ini biasanya kabel koaksial ini digunakan untuk kabel antena yang ada di rumah kita ya. Kabel antena TV, kemudian ada TV kabel juga yang masih menggunakan kabel koaksial. Nah, ini untuk yang TV digital pun masih menggunakan kabel koaksial. Kemudian transmisi telepon jarak jauh. Selanjutnya instalasi komputer dengan sistem komputer jarak dekat, kemudian jaringan lokal. Ini beberapa masih menggunakan jaringan LAN. Kemudian untuk yang selanjutnya, media transmisi guided selanjutnya adalah kabel fiber optik. Di mana kabel fiber optik ini merupakan sebuah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca ya rekan-rekan mahasiswa atau plastik halus yang dapat mentransmisikan cahaya dari satu tempat dari sumber ke tujuan ya. Nah, diameter fiber optik ini pada umumnya berukuran 120 mikrometer. Cahayanya itu contohnya bisa berupa laser ataupun sinar LED. Kemudian selanjutnya masih di fiber optik. Di kabel fiber optik ini karakteristiknya yang pertama beroperasi pada kecepatan tinggi ya. Bisa dalam pengiriman itu bisa sangat cepat.
Kemudian untuk yang kedua, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas yang besar. Biaya rata-rata per node-nya cukup mahal, jadi biaya untuk pengadaannya cukup mahal. Media dan ukuran konektornya kecil. Kemudian kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian jarak transmisinya bisa jauh. Selanjutnya, masih di kabel fiber optik, ya. Nah, ada dua macam interface di fiber optik. Yang pertama adalah single mode. Nah, di single mode ini dia menggunakan diameter fiber optik sangat kecil. Jadi sini merupakan jenis yang tentunya yang sangat mahal ya rekan-rekan mahasiswa ya, karena fabrikasinya itu lebih presisi. Nah, untuk kabel jenis ini jauh lebih panjang dibandingkan yang satunya lagi yaitu multimode. Nah, kemudian untuk yang single mode ini dia menggunakan fiber step index dan sumber cahaya yang mempunyai fokus tinggi. Kemudian diameter core-nya juga sangat kecil dan low density. Kemudian yang kedua adalah multimode ya. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, di multimode ini menggunakan ukuran diameter FO yang lebih luas. Nah, di sini juga keuntungannya mengurangi terjadinya distorsi sinyal. Kemudian yang selanjutnya, core yang ada di FO ini mempunyai bermacam-macam densitas. Densitas tertinggi itu terjadi pada pusat dan akan berkurang secara berangsur-angsur pada bagian tepinya. Ya, begitu. Itu untuk yang multimode. Kemudian selanjutnya adalah transmisi unguided. Nah, di media transmisi unguided ada transmisi terestrial frekuensi radio. Contohnya ada di sini ada ground wave ya. Nah, di transmisi terestrial ground wave ini ya menggunakan tower, kemudian rumah tinggal misalkan menggunakan untuk transmisi televisi ya. Nah, di ground wave ini perambatan gelombang radio mengikuti kontur atau ke permukaan bumi. Jadi permukaan buminya bulat, dia mengikuti permukaan bumi. Beroperasinya sampai frekuensi 2 MHz. Kemudian ada ionospheric propagation. Nah, di ionospheric propagation ini dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer pada bumi ya. Jadi si tower bisa memantulkan informasi atau sinyal yang dikirimkan ke lapisan ionosfer. Nah, ini biasanya beroperasi pada frekuensi 30 sampai 85 MHz. Kemudian yang terakhir adalah LOS atau line of sight propagation. Nah, di sini untuk LOS ini dibatasi oleh curve permukaan bumi. Dia hanya bisa mengirimkan data secara horizontal tanpa adanya gangguan, tanpa adanya penghalang, yaitu 100 km secara horizontal. Disebut juga sebagai gelombang luar angkasa untuk yang LOS. Selanjutnya ada media transmisi satelit ya. Bisa kita lihat di sini komunikasinya itu ada satelit, kemudian ada bagian uplink, ada bagian downlink, dan juga ada bagian kontrol tentunya ya. Nah, di sini satelit dari definisinya adalah sebuah transponder yang diorbitkan pada orbit geostationary yang bertujuan atau bertugas menerima sebuah frekuensi dan mentransmisikan ke tempat lain. Jadi sistemnya adalah pantulan. Nah, misalkan dari uplink mengirimkan data ke transponder yang ada di satelit, kemudian dipantulkan ke downlink di penerima. Jadi komunikasinya berupa komunikasi uplink dan downlink. Kemudian untuk pergerakan satelitnya diatur oleh bagian kontrol atau stasiun bumi ya. Nah, di sini uplink mentransmisikan data ke satelit, downlink menerima data dari satelit. Biasanya di sini frekuensi uplink lebih tinggi dibandingkan frekuensi downlink. Gitu ya. Jadi, contoh penggunaan transmisi satelit seperti TV kabel menggunakan satelit, contoh vision, kemudian contohnya transvision atau telecom vision, kemudian contoh yang lain ada K-vision dan lain sebagainya. Jadi, penggunaan layanan bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan fiber optik, menggunakan kabel koaksial dan lain sebagainya. Oke, kemudian sebelum saya masuk ke latihan untuk pertemuan pada hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, saya di sini akan memberikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa semua, latihan, ya ini bukan merupakan PR atau tugas di rumah, tapi tugas di sini ya. Nah, di sini
rekan-rekan mahasiswa diwajibkan menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan esai. Oke, untuk saya contohkan di sini pertanyaan pertama, faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu transmisi data adalah, nah ini bisa dilihat, berarti yang jawaban yang benar adalah yang D ya, karakteristik media transmisinya. Oke, nah untuk yang selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan dari yang PG dan maupun yang esai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan summary untuk pokok bahasan pada hari ini. Intinya di media transmisi itu ada media transmisi yang berwujud ya, yang guided berupa kabel dan unguided melalui transmisi udara. Nah ini di mana yang guided itu ada kabel UTP, kabel STP atau twisted pair, ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik, kemudian unguided transmisi terestrial dan transmisi radio melalui satelit. Jadi media transmisi itu sangat luas ya, tapi diharapkan adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa di sini bisa menguasai itu semua. Selanjutnya referensi yang digunakan, adik-adik bisa menggunakan referensi yang saya kasih untuk belajar di rumah ya. Ini kemudian ada juga saya memberikan bahan ajar untuk adik-adik sekalian yang buku yang saya buat ya bersama Ibu Sri Daniaryani. Jika adik-adik ingin masuk lebih dalam ke komunikasi data, media transmisi data di dalam, khususnya dalam komunikasi serat optik. Untuk tugas mandiri yang adik-adik kerjakan, ini dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan. Ini materi yang dibahas hari ini, adik-adik buatkan artikel, dikerjakan secara individu. Ini formatnya, margin yang digunakan harus sesuai dengan yang saya. Kemudian spasi paragraf juga harus 1,5. Kemudian format sampulnya juga harus disesuaikan dengan apa yang dijelaskan sini, yaitu ada mata kuliah, ada judul tugas, ada nama, dan mahasiswa, program studi, dan perguruan tinggi. Kemudian untuk format penilaian tugasnya, yaitu untuk format atau struktur penulisan saya kasih persentase 5%, untuk substansi atau isi materi yang sesuai dengan pokok bahasan itu 70%, untuk ketepatan waktu pengumpulan itu 15%, untuk kesesuaian referensi yang digunakan dengan yang ada di tugas rekan-rekan mahasiswa adalah 10%. Nah, di sini tugas dikirimkan ke email saya, yaitu rifkifuadihasan@elekropnj.ac.id, subjeknya NIM, nama kelas, dan deadline-nya itu adalah 21 Oktober 2021. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada minggu ini, nah ini yang bisa adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa baca untuk pertemuan berikutnya, itu terkait dengan perhitungan link budget media transmisi. Tadi kita bahas karakteristiknya, sekarang kita bahas untuk perancangan link budgetnya. Ya, minggu depan kita bahas perancangan link budgetnya, itu kabel koaksial, kabel fiber optik, dan komunikasi radio dan satelit. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa juga minggu depan diharapkan bisa belajar, sudah dipersiapkan materi tentang pelemahan sinyal dan pada media transmisi. Ada attenuation, ada distortion, ada noise, ada performance. Nah, ini yang akan diskusikan di minggu depan ya, rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan materi yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik atau rekan-rekan